Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Insan Fitra. Di video kali ini saya akan berbagi resep jajanan ongol-ongol ubi ungu gula merah ya. Jadi ini menggunakan gula merah. Rasanya itu khas banget, aromanya, teksturnya juga. Nah, silahkan diikuti videonya. Semoga bermanfaat ya. Kita siapkan bahan-bahannya. Bahan yang pertama adalah ubi ungu sebanyak 600 gram. Ini ubi ungunya sudah aku kupas bersih dan aku cuci, dan ini mau aku kukus dulu sampai matang ya. Dan ini mau aku kukus sampai matang. Dan ini ubi ungunya sudah matang ya. Kita angkat, kita pindahkan ke dalam wadah. Setelah kita pindahkan ke dalam wadah, kita haluskan ya. Di sini saya pakai ulekan yang saya masukkan dalam kantong plastik. Nah, ini mulai saya haluskan ya. Kita haluskan sampai benar-benar halus semua ya. Dan ini sudah halus semuanya ya. Kemudian kita masukkan gula merah sebanyak 250 gram atau 1/4. Ini dengan kita sisir ya caranya. Nah, aku menggunakan alat seperti ini yang biasanya dibuat membersihkan kulitnya kelapa ya. Nah, ini kita sisir secara perlahan dengan cara seperti ini. Nah, kita sisir seperti ini. Secara bertahap ya. Kemudian kita aduk-aduk biar rata. Lalu kita sisir lagi. Nah, cara seperti ini sampai gulanya itu habis ya. Nah, kita menggunakan cara seperti ini tujuannya agar gula merahnya itu mudah tercampur rata. Jadi dicampurkan secara bertahap ya, agar benar-benar tercampur rata. Nah, ini kita campur sampai benar-benar tercampur rata ya gulanya. Kemudian ini aku tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Maaf ya, ada yang salah. Ini gula pasirnya sebanyak 1 sendok makan. Aku tadi bilangnya 1 sendok teh. Jadi ditambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Dan ini kan ubinya warna ungu. Berhubung dikasih gula merah jadi warnanya seperti ini ya. Jadi kurang cantik, maka aku tambahkan pewarna makanan ungu ya, biar warnanya itu lebih cantik. Tapi ini opsional, boleh pakai boleh tidak ya. Dalam wadah aku masukkan secukupnya pewarna ungu. Kemudian ditambahkan dengan 1 sendok makan air. Nah, ini kita aduk-aduk sampai rata. Lalu kita campurkan ke dalam adonan. Dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Nah, ini sudah tercampur semuanya. Kita sisihkan dulu.
Kemudian kita siapkan ini 2 sendok makan mentega. Nah, ini kita cairkan ya. Cara mencairkannya dengan seperti ini. Nah, ini dalam panci, air kita panaskan sampai mendidih, lalu kita aduk mentega di atasnya sampai cair ya. Nah, setelah ini tidak panas, kita masukkan semua mentega cairnya ke dalam adonan. Dan kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata ya. Nah, ini sudah tercampur rata semuanya ya. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan tepung kanji atau tepung tapioka sebanyak 200 gram. Kita masukkan sekaligus semuanya. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini teman-teman boleh mengaduknya menggunakan tangan ya. Dan ini saya mencampurnya pakai tangan ya, biar mudah untuk tercampur rata semuanya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tercampur rata semuanya ya. Dan Masya Allah, ini sudah mengeluarkan aroma yang sedap sekali. Aromanya itu harum banget, meskipun tanpa vanili karena dari gula merah dan juga margarin atau mentega ya, dan juga dari mentega cairnya tadi ya. Itu akan menambah aroma makanan ini menjadi sangat menggoda dan sangat lezat sekali ya. Nah, ini kita campur rata semuanya. Nah, ini sudah tercampur rata, saatnya kita bungkus. Dan ini sudah aku siapkan daun pisang yang sudah aku lap sampai bersih ya. Dan ini dibakar dulu ya, biar nggak keras, karena nanti biar nggak pecah waktu kita membungkusnya. Dan tidak perlu kita olesi minyak karena nggak akan lengket, karena ini tadi sudah mengandung dari mentega cair ya. Jadi nggak lengket. Kita ambil adonan secukupnya, kemudian kita akan tata di dalam daun pisang seperti ini. Kita akan bungkus. Nah, kita padat-padatkan ya. Nah, kita bungkus semuanya sampai habis. Nah, ini teman-teman sudah selesai saya bungkus semuanya ya. Ini tinggal kita kukus saja ya. Ngukusnya nggak perlu lama-lama karena ini kandungan airnya juga nggak terlalu banyak, dan juga ubi jalarnya udah matang. Cukup sekitar 15 menit saja sudah matang ya. Dan ini mengukusnya tidak perlu pakai api besar ya, cukup dengan api yang sedang saja, agar adonannya juga tidak terlalu mengembang ke atas, nanti bisa pecah daun pisangnya. Jadi pakai api sedang sekitar 15 menit. Teman-teman, ini sudah matang ya ongol-ongol ubi ungunya. Ini saya kukus kurang lebih selama 20 menit ya. Karena biar matangnya itu tanak, kita matikan kompor. Karena kalau matangnya tanak itu tahan lama ya, nggak mudah basi. Nah, ini kita angkat, kita biarkan dingin ya.
Teman, ini udah dingin ya ongol-ongol ubi ungunya. Nah, ini waktunya kita potong-potong. Nah, kita buka. Jangan lupa ya, kita sediakan kelapa parut yang sudah dikukus kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini kelapa parutnya udah aku kukus selama kurang lebih 5-10 menit. Tapi aku nggak kasih garam ya, aku lebih suka original seperti ini saja. Nah, ini kita potong-potong sesuai dengan selera. Nah, seperti ini. Ini kenyal dan lembut sekali ya. Kalau teman-teman di rumah punya bubuk kayu manis, itu bisa ditambahkan. Itu bisa membuat aromanya semakin legit dan semakin sedap ya. Nah, seperti ini. Ini beneran sangat lembut sekali ya. Nah, ini hasilnya itu kalis ya, sama sekali nggak nempel di daun karena memang sudah ada margarin cairnya. Nah, ini nggak aku potong-potong semuanya, mau aku simpan di dalam kulkas ya. Nanti besok kalau mau dimakan lagi, tinggal kita panasin. Nah, praktis sekali ya dengan bungkus daun pisang seperti ini. Nah, ini dari gula merahnya itu juga sangat legit banget. Nah, ini tinggal kita balurin pada kelapa parutnya ya. Dan kita tata di piring saji. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, ongol-ongol ubi ungu gula merahnya. Nah, ini teksturnya ini sangat lembut ya, dan kenyal juga. Kenyal-kenyal tapi lembut. Dan juga dari aromanya ini khas gula merahnya. Manisnya itu pas, gurihnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, rasanya itu pas banget. Antara lembut, kenyil-kenyil, dan juga manis, gurih, aroma sedap dari gula merahnya juga sangat terasa ya. Nah, teman-teman kalau memilih gula merah, itu usahakan kualitasnya itu yang bagus ya. Aromanya itu khas gula merah. Itu akan mempengaruhi dari tekstur rasanya. Karena saya dulu itu pernah beli gula merah, tapi aromanya itu aneh ya, nggak khas gula merah. Jadi itu akan mempengaruhi dari rasa si kuenya tadi. Nah, teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.